Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal qadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah umat yang berbahagia, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Yang terutama dan utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah hakikat nikmat yang akan kita bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul akhir. Bapak saudara sekalian jamaah yang berbahagia, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ada seorang sahabat bernama Sufyan ibnu Abdullah. Sahabat ini hidup dalam berbagai macam pengaruh, berbagai macam pandangan hidup, berbagai macam kepercayaan. Yang kita lihat saudara-saudara sekalian, kehadiran Rasulullah SAW di Madinah, hijrahnya beliau bersama kaum muslimin adalah menempati satu tempat yang baru, tempat di mana sebelumnya sudah ada kepercayaan, tempat yang sebelumnya sudah ada agama, tempat yang sebelumnya sudah ada budaya, sehingga munculnya Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Madinah ini tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diabaikan pengaruh-pengaruh yang lama, saling tarik-menarik antara satu pengaruh dengan pengaruh yang lain. Itulah kehidupan saudara-saudara sekalian, yang ini pun saya kira dialami oleh kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk kita yang ada di tempat ini, tidak lepas dari pengaruh-pengaruh itu. Kepercayaan, keyakinan yang masing-masing menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan kesenangan, menjanjikan keselamatan. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian kaum muslimin rahimakumullah, hanya agama inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai agama yang benar, sebagai agama yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ciptaan manusia. Jangankan manusia, Nabi pun tidak menciptakan agama ini. Jangankan Nabi, malaikat pun tidak membuat agama ini, saudara-saudara sekalian.
Oleh karena itu Allah menyampaikan dalam firman-Nya, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Barang siapa yang mengikuti agama selain Islam, maka Allah tidak terima. Fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Orang-orang yang mengikuti agama selain Islam maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasa jagat raya ini, Al-Khaliq, yang menciptakan seluruh maya pada, yang menciptakan surga, yang menciptakan neraka, yang menciptakan langit, bumi dan alam seisinya. Allah mengatakan selain Islam maka tidak diterima. Wa fil akhirati minal khasirin. Yang mengikuti selain Islam di akhirat mereka adalah orang-orang yang rugi. Saudara-saudara sekalian, itulah hakikat Islam. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kondisi keimanan kita, kata Rasulullah, yazid wa yankus. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bertambah. Ulama menyatakan bahwa iman itu seperti pakaian, saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang harus dicuci dulu dia, disetrika dulu dia, supaya tidak lusuh, supaya masih tetap berfungsi dengan baik. Maka Rasulullah SAW kedatangan Abu Sufyan bin Abdullah. Kata Sufyan bin Abdullah, "Ya Rasulullah, saya hidup dengan penuh kebingungan. Ada pengaruh Yahudi, ada pengaruh Nasrani, ada pengaruh Majusi, ada pengaruh penyembah berhala pada saat itu." Kalau sekarang saya kira hampir sama pengaruh-pengaruh besar itu saja itu. Yahudi, Majusi, ya, Nasrani, penyembah berhala. Maka Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir sesungguhnya dia fitrah. Dia suci. Dia ahli surga. Wa abawaihi yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani. Maka kedua orang tuanya lah, lingkungannya lah, pengaruhnya lah ya, yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka kebingungan ini ada pada Sufyan bin Abdullah. Beliau kemudian meneguhkan diri, memperkuat diri, meyakinkan diri, bahkan memberanikan diri, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Qala qultu ya Rasulullah. Kata Sufyan, aku telah berkata kepada Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuk. Katakanlah kepadaku tentang Islam ini sebuah kalimat, sebuah perkataan yang akan menjadi pedoman hidupku, kata Sufyan. La as'alu anhu ahadan ghairuk. Saya tidak akan bertanya kepada satu orang pun selain kau ya Rasulullah. Takut dijawab dengan jawaban yang enggak ada ilmunya. Takut disimpangkan. Maka oleh karena itu saudara sekalian, ketika kita bertanya tentang agama, bertanyalah kepada orang yang betul-betul dikenal, diyakini, orang yang memahami agama, orang yang ikhlas memperjuangkan agama, sehingga jawabannya menyelamatkan kita. Maka kata Rasulullah, jangan bertanya kepada hakim yang dapurnya kosong. Jangan bertanya kepada hakim yang pendaringannya kosong. Akan menyesatkan kita. Tanya kepada hakim yang pendaringannya penuh, sehingga jawabannya agama murni, bukan dunia. Maka
Dikatakan di sini, la as'alu anhu ahadan khairuk. Aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain kau ya Rasulullah. Aku takut dengan kebingungan ini, kebimbangan ini. Aku takut masuk ke dalam api neraka. Maka apa kata jawab Rasulullah SAW? Qala qultu amantu billah summa istaqim. Katakanlah, kata Rasulullah, aku beriman kepada Allah, kemudian tetaplah engkau istiqomah. Jangan kalian tengok kanan, tengok kiri, lurus sesuai dengan amalanmu, sesuai dengan ibadahmu, sesuai dengan salatmu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau murkahi dan juga bukan jalan orang yang tersesat. Maka saudara-saudara sekalian, obat dari kebimbangan, obat dari pengaruh macam-macam dunia ini yang bakal menyeret kita ke neraka, kata Rasulullah, amantu billah summa istaqim. Kau tetap beriman kepada Allah dan kau tetap istiqomah dalam agamamu, yakni agama Islam. Saudara-saudara sekalian, menurut Ibnu Rajab, istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, jalan agama yang lurus tanpa berbelok ke kanan atau ke kiri. Arti istiqomah mencakup seluruh ketaatan kita kepada Allah lahir dan batin, meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh agama. Maka wasiat istiqomah mencakup seluruh ajaran agama. Saudara-saudara sekalian, maka istiqomah ini menyangkut kepada akidah kita. Tetap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir. Istiqamah. Istiqamah ini berarti juga menyangkut syariat, menjalankan syariat agama. Tetap kita menjalankan syariat, aturan-aturan agama, ibadah kita. Jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita surut. Kenapa? Sekali kita salah, saudara-saudara sekalian, maka sia-sialah hidup kita ini. Sekali kita terjun, terpelanting ke belakang, tidak istiqamah, lalu kita menemui ajal, Masya Allah, habislah riwayat hidup kita. Tidak ada gunanya hidup kita ini, saudara-saudara sekalian. Saudara, yang terakhir adalah Allah tegaskan dalam surat Fussilat ayat 30 dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, mereka telah bersyahadah, mereka meneguhkan pendiriannya kepada keimanan ini, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan Allah turunkan kepada mereka, ya, sehingga mereka merasakan ketenangan, keteguhan. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahzanu, la takhafu, janganlah kalian merasa bersedih, janganlah kalian merasa takut. Kenapa? Allah menyatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah, gembirakanlah kepada mereka, kata Allah, dengan jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan, allati kuntum tu'adun, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam agamanya. Saudara-saudara sekalian, maka istiqomah ini adalah wajib.
bagi kita orang-orang yang beriman, terus teguh, jangan kita sampai tergoda, terganggu oleh bujukan iblis berupa harta, berupa tahta, berupa wanita, apapun. Tidak ada harganya itu semua. Yang sangat berharga adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala yang bakal menyelamatkan kita. Maka istiqomah saudara sekalian dalam Islam itu wajib agar terpelihara iman dan Islam kita. Karena orang istiqomah akan hidup tenang dalam perlindungan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang istiqomah mendapatkan terbaik tempat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Jannatun Na'im. Semoga kita senantiasa memperkuat diri kita dalam keimanan kita, istiqomah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar sampai akhir hayat kita hidup dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga kita hidup ini dalam kematiannya menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sabbit imanana, Allahumma ya Allah sabbit islamana, Allahumma ya Allah sabbit taqwana, fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.